Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, marilah di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, sebelum kita membahas begitu mendalam tentang apa itu tentang sistem persamaan linear tiga variabel, hendaklah kita berdoa selesai. Oke teman-temanku, kita akan mereview materi sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari di SMP. Oke, di sini ada suatu permasalahan ya. Sebuah toko menjual aneka alat kantor, di antaranya buku dan pensil. Andi membeli 4 buku dan 2 pensil dengan harga total 14.000. Sedangkan Tono membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga 10.000. Tentukan harga masing-masing 1 buku dan pensil. Ada yang tahu sebenarnya ini gimana cara menyelesaikan permasalahan seperti ini? Benar ya, kita pakai sistem persamaan linear 2 variabel. Masih ingat materi di SMP kelas 2 mengenai sistem persamaan linear 2 variabel? Caranya adalah dari permasalahan ini kita misalkan, dari soal cerita ini, buku kita misalkan sebagai X dan pensil kita misalkan sebagai Y. Maka dari permisalan ini bisa kita jabarkan. Pertama, kasus Andi membeli 4 buku dan 2 pensil dengan harga total 14.000. Maka di sini dapat ditulis persamaannya menjadi 4x plus 2y sama dengan 14.000. Ini adalah persamaan pertama. Berikutnya untuk kasus yang kedua adalah Tono membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga 10.000. Maka di sini dapat ditulis persamaannya 3x plus y sama dengan 10.000. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan yang kedua didapat ini dapat kita selesaikan dengan cara campuran dari SPLDV. Caranya adalah kita eliminasi dulu x-nya. Yang persamaan 1 kita kalikan 1, yang persamaan 2 kita kalikan 2, menjadi 4x plus 2y sama dengan 14.000, dan 6x plus 2y sama dengan 20.000. Agar y tereliminasi maka harus kita kurangi, maka 2y dikurang 2y hilang, 4x dikurang 6x menjadi negatif 2x, sedangkan 14.000 dikurang 20.000 sama dengan negatif 6.000. Berikutnya negatif 6.000 dibagi 2 menjadi 3.000. Langkah berikutnya adalah mensubstitusi nilai x sama dengan 3.000 ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Kita pakai yang persamaan 2 aja. 3x plus y sama dengan 10.000. Maka 3 kali 3.000 ditambah y sama dengan 10.000. 9.000 ditambah y sama dengan 10.000. Maka y sama dengan 1.000. Maka dalam hal ini dapat kita simpulkan harga buku adalah 3.000, sedangkan harga pensil adalah 1.000. Itu adalah review materi sedikit mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Berikutnya adalah ada suatu kasus mirip, kasusnya adalah mirip dengan permasalahan di atas. Kasusnya seperti ini. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar dengan harga 33.000. Sedangkan orang yang membeli 2 kg
jeruk, 1 kilogram salak, dan 1 kilogram apel harus membayar dengan harga 23.500. Dan orang yang membeli 1 kilogram jeruk, 2 kilogram salak, dan 3 kilogram apel harus membayar dengan harga total 36.500. Dari permasalahan ini sama ya seperti tadi, kita misalkan dulu jeruk kita misalkan X, salak kita misalkan sebagai Y, dan apel kita misalkan sebagai Z. Dari permisalan itu dapat kita jabarkan menjadi bentuknya seperti di samping ini. Nah, bedanya apa dengan kasus yang pertama tadi? Ya, benar ya, bedanya adalah di variabelnya. Kalau di pertama tadi variabelnya cuma 2, cuma X dan Y. Kalau di sini ada 3. Nah, dan di sini juga ada 3 persamaan. Inilah yang dinamakan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, penyelesaiannya kurang lebih nanti hampir sama dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Oke. Lalu apa itu sistem persamaan linier 3 variabel atau disingkat SPLTV? Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 variabel dan 3 persamaan. Dan bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel adalah seperti di samping ya. Pertama ada A1X plus B1Y plus Z1Z plus C1Z sama dengan D1, dan yang persamaan kedua adalah A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, dan yang ketiga adalah A3X plus B3Y dan plus C3Z sama dengan D3, di mana A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, dan variabel X, Y, dan Z adalah suatu bilangan real ya. Dan persamaan ini memiliki ciri-ciri dari SPLTV itu adalah ada 3 ya. Pertama, memakai relasi sama dengan. Ingat, ketiga persamaannya harus memakai relasi sama dengan. Kalau kurang dari atau lebih dari mengibaratkan itu, maka itu dinamakan pertidaksamaan lagi, bukan persamaan lagi. Yang kedua adalah mempunyai 3 variabel. Nah, variabel di sini adalah X, Y, dan Z, tapi tidak selalu X, Y, dan Z ya. Bisa pakai ABC, bisa pakai PHR, tapi bentuk umumnya pakai X, Y, dan Z. Dan yang ketiga adalah persamaannya berderajat 1. Maksudnya apa? Persamaan berderajat 1 artinya variabel itu memiliki pangkat 1 ya. Misalnya 2x plus 3y plus 4z sama dengan 10, maka variabelnya selalu berpangkat 1, tidak boleh berpangkat 2. Kalau berpangkat 2 atau lebih itu bukan lagi SPLTV, melainkan nanti persamaannya akan membentuk suatu kurva. Oh iya, untuk A1, B1, dan C1 ini dinamakan, untuk A1, A2, dan A3 ini dinamakan suatu koefisien dari X, sedangkan B1, B2, B3 koefisien dari Y.
dan C1, C2, dan C3 merupakan koefisien dari Z. Sedangkan D1, D2, dan D3 ini dinamakan konstanta. Sedangkan X, Y, dan Z di sini dinamakan variabel. Itu adalah komponen dari SPLTV. Berikutnya adalah syarat SPLTV. Syarat SPLTV di sini ada dua. Pertama adalah terdapat lebih dari satu atau tiga persamaan linear tiga variabel yang sejenis. Maksudnya apa? Sesuai dari pengertian yang tadi saya singgung, SPLTV harus memuat lebih dari sekurang-kurangnya tiga persamaan linear, tiga dari persamaan linear tiga variabel. Kalau kurang dari tiga, cuma satu saja, itu tidak ada penyelesaiannya. Itu bukan dikatakan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, yang kedua adalah persamaan linear tiga variabel yang membentuk SPLTV bukan merupakan persamaan linear tiga variabel yang sama. Maksudnya adalah, misal persamaan satu adalah X plus Y plus Z sama dengan 5, maka persamaan 2 juga tidak boleh sama, tidak boleh X plus Y plus Z sama dengan 5, atau tidak boleh kelipatannya 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 10, karena 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 10 kalau kita sederhanakan, kita kalikan setengah kedua ruas, maka hasilnya sama, menjadi X plus Y plus Z sama dengan 5. Nah, persamaan yang satu dan yang dua tidak boleh sama ya. Oke. Berikutnya adalah kita kembali ke permasalahan yang tadi ya. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seorang akan membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel, dan harus membayar dengan uang 33.000. Sedangkan orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 22.500. Dan orang yang membeli 1 kg apel, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Tentukan harga masing-masing per kilogram jeruk, salak, dan apel. Dari permasalahan yang tadi disinggung ya, bisa kita tentukan. Dari kasus pertama adalah seorang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000. Nah, dari sini dapat kita tulis persamaannya menjadi X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. Nah, ini dinamakan persamaan 1. Nah, lanjut yang kasus kedua adalah ada orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 salak, dan 1 apel dengan 23.500. Ini dapat kita tulis persamaannya menjadi 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500. Ini dinamakan persamaan 2. Dan yang ketiga adalah persamaan kasus 1 kg apel, 2 kg salak, dan 3 kg harus apel dan harus membayar 36.500. Di sini dapat ditulis X plus 2Y plus 3Z sama dengan 36.500. Ini dinamakan persamaan ketiga. Dari ketiga persamaan tadi dapat kita susun menjadi model
persamaan linear 3 variabelnya. Contohnya seperti di samping. Nah, kalau sudah teman-teman berhasil bisa menentukan model SPLDV, artinya dapat merubah soal cerita ke dalam bentuk model, maka kita tentukan penyelesaiannya menggunakan bentuk substitusi, eliminasi, campuran maupun determinan. Metodenya ada 4. Namun di video kali ini saya akan mendalami tentang metode campuran. Alasannya adalah metode ini memuat 2 metode sebelumnya, yaitu substitusi dan eliminasi. Dan alasannya juga metode ini sering digunakan dan praktis dalam penggunaan waktu. Oke, dari model yang sudah ditentukan tadi, sudah dicari, maka langkah-langkah metode campuran adalah pertama mengeliminasi salah satu suku persamaan. Langkah-langkahnya seperti di samping ini ya. Oke, langsung saja kita praktek penyelesaiannya. Pertama adalah mengeliminasi salah satu suku persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya tadi adalah X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. Sedangkan persamaan 2 adalah 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500. Agar dapat pertama adalah kita menentukan variabel apa yang pantas kita eliminasi. Misalnya kita di sini mau mengeliminasi nilai X. Berarti yang persamaan 1 kita kalikan 2 dan yang persamaan 2 kita kalikan 1 agar bentuknya bisa kita eliminasi. Setelah kita kalikan menjadi 2X plus 6Y plus 4Z sama dengan 66.000. Sedangkan yang bawah 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500. Nah, kita kurangi ya, 2X dikurangi 2X 0, sedangkan 6Y dikurangi Y menjadi berapa? 5Y. Dan 4Z dikurangi Z menjadi 3Z. 66.000 dikurangi 23.500 menjadi 42.500. Ini dinamakan persamaan baru, saya namakan persamaan 4. Nah, yang langkah berikutnya nomor 2 adalah mengeliminasi salah satu suku persamaan 1 dan 2. Nah, ini langkahnya sama ya seperti langkah pertama. Tapi yang perlu diketahui, kalau yang langkah pertama dieliminasi adalah nilai X, maka di langkah kedua juga harus nilai X harus konsisten. Di sini yang persamaan 2 dikali 1, persamaan 3 dikali 2 didapat 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500 dan 2X plus 4Y plus 6Z sama dengan 73.000. Dieliminasi didapatkan persamaan 5 adalah 3Y negatif dikurang 5Y sama dengan negatif 49.500. Ini adalah persamaan 5. Berikutnya adalah mengeliminasi salah satu suku persamaan baru dari persamaan 4 dan 5. Dari persamaan baru 4 dan 5 tadi itu kan bentuknya menjadi SPLDV, ya kan? Nah, dari SPLDV itu, dari 2 persamaan baru tadi bisa kita kerjakan menggunakan SPLDV. Nah, caranya sama ya, kita eliminasi. Misalnya kita mau mengeliminasi nilai Y, maka persamaan 4 kita kalikan 3, persamaan 5 kita kalikan dengan 5. Nah, caranya sama, maka diperoleh persamaan ke-6 adalah
Z sama dengan 77.500. Ini adalah persamaan. Nah, berikutnya langkah keempat adalah mensubstitusi persamaan baru ke-6 ke persamaan 4 atau persamaan 5. Kita pilih di sini saya menggunakan persamaan 4. Maka Z sama dengan 7.500 kita substitusi ke dalam 5Y plus 3Z sama dengan 42.500. Maka menjadi 5Y plus 3 kali 7.500 sama dengan 42.500. Maka 5Y sama dengan 5Y ditambah 22.500 sama dengan 42.500. Maka 5Y sama dengan 20.000. Y sama dengan 20.000 dibagi 5 menjadi 4.000. Ini dinamakan persamaan ke-7. Nah, langkah terakhir adalah mensubstitusi persamaan 7 ke persamaan 7 dan persamaan 6 ya, ke persamaan 1, 2 atau 3. Persamaan 6 kan Z sama dengan, sedangkan persamaan 7 Y sama dengan. Maka kalau Z sudah diketahui dan Y sudah diketahui, ya kita substitusi ke persamaan 1 dan 2, 1, 2 atau 3. Kita substitusi ke persamaan 1, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. Kita masukkan masing-masing nilai Y dan Z. Maka X plus 3 kali 4.000 ditambah 2 kali 7.500 sama dengan 33.000. Maka X sama ditambah 12.000 ditambah 15.000 sama dengan 33.000. Maka X adalah 6.000. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai X, Y, dan Z secara berturut-turut adalah 6.000, 4.000, dan 7.500. Kalau kita kembalikan di bentuk permisalan, nilai apel, harga apel per kilogram, apel, salak, dan jeruk per kilogram adalah 6.000, 4.000, dan 7.500. Itu adalah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode campuran. Berikutnya adalah penugasan bagi teman-teman agar untuk memperdalam materi mengenai SPLTV. Oke, simak tugas berikut adalah: Rizky mempunyai pita hias warna merah, ungu, dan kuning. Jumlah panjang ketiga pita hias tersebut adalah 275 cm. Panjang pita ungu 5 cm kurang dari panjang pita kuning. Panjang pita kuning 20 cm lebih panjang dari pita merah. Jika pita kuning digunakan 30 cm, panjang sisa kuning adalah. Ini masih berkaitan dengan SPLTV. Kalian harus cermat dalam mengubah soal cerita menjadi bentuk model matematika dan menyelesaikannya dalam penyelesaian yang sistematis. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi kali ini berguna. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.